Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan, tanya pada kiainya, Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal, untuk anaknya, untuk saudaranya, ada nggak? Kematian dia melakukan tahlilan, tanya pada kiainya, Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal, untuk anaknya, untuk saudaranya, ada nggak? Adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Taman Surga 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan dan rahmat dan nikmatnya, juga mendapatkan tauhid dan hidayahnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, orang-orang Salafi Wahabi tetap tak henti-hentinya menuduh tahlilan itu amaliyah bid'ah, amalan bid'ah itu. Ya, amalan yang wajib ditinggalkan katanya. Karena tidak dicontohkan Rasulullah, dan seandainya tahlilan baik, tentunya Rasulullah mengajarkan ini. Ini opini-opini yang dibangun oleh mereka sejak dahulu lah, sejak sebelum zaman kemerdekaan seperti itu sampai sekarang. Jadi kami pun tidak henti-hentinya untuk meluruskan hal ini. Itu kita semua tahu tentang komponen-komponen atau bacaan-bacaan tahlil yang disusun dalam tahlil itu. Yang pada intinya tahlil itu adalah bacaan la ilaha illallah, dan kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Seperti itu. Ini masuk dalam bab ihda'us shawab, yaitu menhadiahkan pahala. Menhadiahkan pahala di berbagai macam-macam banyak hadis itu menjelaskan bahwasanya hadiah bacaan-bacaan yang dibaca dalam tahlil itu sudah sampai kepada mayit. Dalam ringkasnya, Rasulullah itu pernah keluar bersama para sahabat, itu takziah kepada salah satu sahabat yang wafat. Hanya Rasulullah sampai di sana membaca takbir, tahmid. Kemudian setelah selesai, sahabat yang lain bertanya, Rasulullah kenapa kok baca seperti ini? Rasulullah menjawab, ya karena sahabat ini lagi kuburnya lagi disempit, maka kita berdoa agar sampai dengan kuburnya ini dilapangkan oleh Allah. Seperti itu. Ini yang salah satu dalil yang kita gunakan tentang tahlilan. Namun oleh orang Wahabi ini tetap ditolak, ya, meskipun ada hadisnya, ada dalilnya, tetap ditolak, ya. Karena memang mereka itu angkuh, sombong dan takabur, ujub, sembarang, tidak punya rasa tawadhu, sok menangnya sendiri, sok benarnya sendiri. Nah, tentang tahlilan di sini, ya, sebelum saya lanjutkan, ya,
gini, bagaikan umpamanya kita ya, ada makanan umpama ada toge, ada tahu, tempe, atau ada telur, ada apa namanya, ada kacang, ada cabai, dan lain sebagainya. Nah, itu kita masak, kita makan. Itu karena kalau asalnya dari barang yang halal, maka makannya pun halal. Nah, anehnya ya, kalau kita olah ya makanan-makanan ini ya, kita olah yang tadi itu toge, sama kecambah, baik kecambah kedelai atau kacang hijau ya. Kemudian kacang tanah digoreng, kemudian terus ada cabainya, ada gula merahnya, digiling, kemudian diolah sedemikian rupa, jadilah makanan yang namanya nasi pecel. Nah, jadi dihubungkan dengan Wahabi ini, jadi ketika di satu persatu itu kacang halal, makan toge halal, makan tempe halal. Anehnya ketika dijadikan jadi satu makanan, maka pas tidak makan, pas dibilang haram. Ini kan lucu. Seperti tahlilan, baca la ilaha illallah boleh, dapat pahala. Baca tasbih, tahmid, takbir, nah, itu boleh. Tapi anehnya ketika bacaan-bacaan ini disatukan ya, kemudian disusun menjadi menjadi dalam satu buah bacaan tahlilan, maka menjadi tidak boleh. Ini kan lucu ya. Nah, pertanyaannya, kapan Nabi melarang bacaan seperti ini? Adakah larangan hadis yang spesifik untuk melarang hal ini? Mereka kan hanya dugaan saja kan begitu, dengan praduga yang sangat dengan dugaan-dugaan yang tidak mendasar itu. Hanya pemahaman mereka yang salah. Sedangkan ulamanya sendiri ya, Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan mereka, itu dalam kitab fatwanya man halalah wa ahdasa wa huwa mayyit intafa'a bihi. Coba cek kalau kalian tetap ngotot membid'ahkan, mengharamkan tahlilan, berarti Anda merasa lebih baik dari imamnya, dari Ibnu Taimiyah. Anda itu siapa? Kalian itu siapa? Berapa hadis yang kalian hafal dibandingkan dengan imam kalian, Ibnu Taimiyah? Seberapa banyak ibadahnya kalian? Dari kitabnya Ibnu Taimiyah tentang tahlilan. Semoga video kali ini dan penjelasan kami ini walaupun singkat ada manfaatnya, dan bisa membuat saudara kita yang dari Salafi Wahabi ini bisa menyadari apa kesalahannya dan kembali pada jalan yang benar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, khususnya kaum nadiyin, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.